Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantik 2 menteri hari ini di Istana Negara, Jakarta, Rabu Pon, 21 Februari 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Lalu, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. Pelantikan itu berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, Partai Demokrat, Ossi Dermawan, menyebut Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, telah merestui AHY menjadi bagian dari pemerintahan. Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan, kata Ossi, Rabu. Ossi mengatakan bahwa AHY telah bertemu dengan SBY pada Selasa, 20 Februari 2024, malam saat AHY meminta doa restu kepada sang ayah. Meski begitu, SBY tak dapat menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai Menteri ATR BPN. SBY, kata Ossi, baru tiba di kediamannya setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kita semuanya agar mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sebagaimana kita ketahui, hari Rabu tanggal 21 Februari baru lalu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono telah dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional, menggantikan Hadi Cahyanto yang selanjutnya dilantik menjadi Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD. Pergantian anggota kabinet yang menjadi hak prerogatif dari seorang presiden ini tentu hal biasa. Yang tidak biasa tentu saja ketika seorang Ketua Umum Partai Demokrat yang anak dari mantan Presiden SBY dilantik oleh Presiden Jokowi yang selama ini dikenal, didukung dan diusung oleh partainya PDIP. Sedangkan kita tahu Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri mempunyai hubungan yang kurang smooth dengan SBY selama ini. Semenjak Pilpres 2024, ketika SBY menjadi rival dari Megawati yang sama-sama maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh SBY kala itu. Kita tahu SBY sebelumnya adalah anggota kabinetnya Presiden Megawati. Dan ketika di saat-saat genting Megawati akan maju mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk periode kedua, tiba-tiba SBY mundur dari kabinet dan maju sebagai capres. Peristiwa yang terjadi pada Pilpres 2024 itu tampaknya menyisakan sakit bagi seorang Megawati. Setidaknya kita dapat melihat pada suatu
kesempatan Megawati tidak menerima uluran tangan salaman dari AHY. Ketika sekarang ini Presiden Jokowi seperti merangkul Partai Demokrat, merangkul SBY dengan mengambil anaknya sebagai anggota kabinetnya bergabung di istana, tentu saja akan membuat ada kesan tersendiri oleh PDIP, khususnya oleh Megawati Soekarno Putri. Atau tentu boleh dikatakan ketika sekarang ini Presiden Jokowi merangkul SBY dengan mengambil anaknya AHY menjadi anggota kabinetnya, bisa jadi Jokowi sudah siap memusuhi PDIP atau Megawati Soekarno Putri. Kalau demikian, bisa dikatakan hubungan Jokowi dengan PDIP atau Megawati yang semenjak Pilpres 2024 ini berlangsung tampak begitu berseberangan ketika Jokowi memasangkan anaknya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yang tentu saja ini menyakitkan bagi PDIP yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo, kader PDIP, sebagai capres dari PDIP. Sebab dengan ini sudah barang tentu Jokowi dan anaknya telah semakin gamblang memamerkan ke publik bahwa dia telah benar-benar siap berseberangan, berlawanan, bermusuhan dengan PDIP atau dengan Megawati. Coba kita lihat apa reaksi PDIP dengan pelantikan AHY ini. PDIP mulai buka suara seusai Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menjadi Menteri ATR, BPN pada Rabu 21 Februari. PDIP pun menilai keputusan itu sudah dipertimbangkan Jokowi dengan matang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno. Ia memandang keputusan Jokowi melantik AHY merupakan hak prerogatif. Hendrawan pun meyakini Jokowi sudah melakukan pertimbangan matang sebelum memasukkan AHY dalam kabinet. Kami melihat hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden tentu telah mempertimbangkan dengan matang, kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis, 22 Februari 2024. Pelantikan AHY sama saja dengan Demokrat menjadi partai yang mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Artinya, Demokrat yang tadinya menjadi oposisi sudah menjadi koalisi untuk mendukung pemerintahan. Hendrawan pun menilai Jokowi sudah memahami dan mengantisipasi timbulnya asumsi politik imbas keputusannya itu. Nah, sahabat BN, ucapan terakhir dari Hendrawan ini tentu sangat dalam maknanya. Ketika dia mengatakan bahwa Jokowi tentu telah memahami imbas dari keputusannya itu. Bagi PDIP bisa jadi dia ingin mengatakan bahwa Jokowi telah memahami apa sikap PDIP atas langkah dia mengambil atau merangkul atau memasukkan Partai Demokrat ke dalam kabinetnya. Terutama tentu dari PDIP. Satu hal keuntungan
yang tentu saja akan bisa diambil oleh Presiden Jokowi ketika dia merangkul PDIP adalah jika nanti Pilpres ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran, maka tentu saja rezim Prabowo Gibran memerlukan dukungan kursi yang banyak di parlemen. Dengan masuknya Partai Demokrat sudah jelas ini menambah kekuatan rezim Prabowo Gibran di parlemen. Sebab Presiden Joko Widodo sekarang tentu telah menghitung-hitung bahwa sangat besar kemungkinan PDIP akan menjadi oposisi. Dan jika PDIP menjadi oposisi, ditambah dengan PKS yang selama ini kita lihat konsisten dengan pendiriannya, ditambah lagi dengan Partai Nasdem yang selama ini juga terlihat konsisten dengan pendiriannya. Dan kalau nanti PKB mau menempatkan diri tetap sebagai oposisi, tentu saja irama rezim Jokowi di parlemen berbeda dengan irama rezim Prabowo di parlemen. Kalau rezim Jokowi di parlemen boleh dikatakan menguasai secara mayoritas di parlemen, tetapi rezim Prabowo Gibran agak sedikit berimbang di parlemen. Karena itu, Presiden Jokowi mempertimbangkan segera merangkul Partai Demokrat agar benar-benar dia nanti menjadi kelompok yang berada di pemerintahan. Sebab kita tahu selama ini Partai Demokrat agak banyak ragunya dari pengalaman kita selama ini dalam memposisikan diri antara benar-benar oposisi atau ingin berada di pemerintahan. Mengapa pertimbangan ini ada pada Presiden Jokowi sekarang ini? Sedangkan sisa masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Karena di rezim Prabowo nanti ada anaknya yang perlu dia selamatkan, yakni Gibran. Tetapi apakah Presiden Jokowi telah benar-benar merasa nyaman ketika AHY berada di kabinet Prabowo Gibran? Belum tentu juga. Sebab jika pada Pilpres sekarang ini Gibran berhasil dilantik menjadi wakil presiden 5 tahun ke depan, pada Pilpres 2029 nanti, sangat besar kemungkinan Prabowo tidak lagi akan mencalonkan diri sebagai presiden periode kedua terkait dengan usianya yang telah sangat uzur. Siapa yang akan maju? Tentu saja Gibran. Ketika pada tahun 2029 nanti Gibran maju, bagaimana dengan AHY? Besar kemungkinan secara politik Gibran akan mendapat sandungan dengan AHY. Karena AHY sangat kita yakini pada tahun 2029 nanti akan ikut maju sebagai kontestasi politik Pilpres. Apabila nanti Gibran sempat menjadi rival AHY, tentu saja Presiden Jokowi berpikir tentang hal ini. Jadi dengan demikian, masuknya AHY
ke kabinet Jokowi sekarang ini belum bisa dipastikan Jokowi benar-benar nyaman atas kehadiran AHY ini. Dan ketika dia nanti tidak presiden lagi, bisa jadi ada kekhawatiran dalam dirinya terhadap AHY yang akan menyandung Gibran tahun 2029 nanti. Jika AHY masuk nanti ke kabinet Prabowo Gibran. Sebab di dunia politik tampaknya sulit memperhitungkan jasa seseorang, budi baik seseorang. Yang diperhitungkan hanyalah kepentingan politik. Walaupun sekarang ini Jokowi menanam budi kepada AHY menjadikannya menteri, dan nanti Prabowo Gibran menanam budi juga kepada AHY menjadikannya menteri, belum tentu pada tahun 2029 nanti AHY tidak akan mau melawan Gibran ketika berlangsung kontestasi politik Pilpres 2029. Sebab pengalaman sudah banyak. SBY sendiri yang dijadikan menteri oleh Megawati pada saat sangat genting, ketika Megawati sangat memerlukan dukungan SBY di saat dia maju sebagai capres periode kedua. SBY boleh dikatakan menikung Megawati, maju melawan Megawati. Demikian pula dengan Jokowi, kendati pun Megawati telah membesarkan Jokowi mulai semenjak Jokowi dijadikan PDIP menjadi wali kota Solo 2 kali periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 kali periode, menjadikan anaknya Gibran wali kota Solo, menjadikan mantunya Bobi wali kota Medan. Tetapi di saat-saat genting, ketika Megawati sangat membutuhkan Presiden Jokowi untuk memenangkan capres yang didukung dan diusung oleh PDIP pada Pilpres 2004 ini, tiba-tiba Presiden Jokowi berbalik melawan PDIP, melawan Megawati dengan memasangkan anaknya sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Kita tahu Megawati, PDIP dengan Prabowo Subianto dan Gerindra ibarat minyak dengan air. Kenapa dikatakan demikian? Megawati adalah orang yang sangat tersiksa di zaman Orde Baru. PDI adalah partai yang sangat menjadi bulan-bulanan di era Orde Baru. Dan Prabowo Subianto adalah orang yang sangat berperan penting di era Orde Baru. Di samping dia sebagai mantunya penguasa Orde Baru, Soeharto, dia juga memegang peran penting di TNI waktu itu yang dikenal dengan ABRI. Kita tahu di dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya, Orde Baru mempergunakan 3 hal. Jalur B, birokrasi. Jalur G, Golkar. Jalur A, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan di jalur A ini, yang berperan penting kala itu adalah Prabowo Subianto. Jika benar-benar Prabowo Subianto yang memenangkan Pilpres 2024 ini nanti, bisa jadi PDIP menganggap ini adalah kebangkitan Orde Baru Jilid 2 di Republik ini, yang sangat berseberangan dengan PDIP. Kita lihat ke depannya apa yang akan terjadi nanti, sahabat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.